warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni, NIM 1812066 dari Program Studi Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sinjai. Kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian organ reproduksi pada ternak ayam betina untuk memenuhi tugas kuliah dari ilmu produksi ternak unggas. Baik, untuk lebih lanjutnya silakan simak videonya. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian reproduksi pada ternak ayam betina. Tetapi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu perbedaan antara reproduksi ternak unggas dengan ternak ruminansia. Bedanya yang pertama yaitu ternak unggas itu ovariumnya hanya satu yang berkembang, yaitu yang hanya sebelah kiri, dan yang sebelah kanan itu lama-kelamaan akan mengalami regresi. Sedangkan pada ternak ruminansia itu dua-duanya berkembang, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu embrio. Embrio pada ternak unggas itu berkembang di luar induknya atau di luar tubuh ternak itu berkembang di telur. Sedangkan embrio pada ternak ruminansia itu berkembang di dalam tubuh induknya atau di dalam tubuh ternak tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian organ reproduksi pada ayam betina. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium yaitu ini. Ovarium ini berbentuk seperti buah anggur ya, berfungsi sebagai penghasil sel telur dan kuning telur, dan juga sebagai penghasil hormon estrogen. Ovarium pada unggas disebut juga sebagai folikel yang terletak di rongga perut dan berdekatan dengan ginjal kiri. Kemudian ada yang kedua yaitu ovidak. Ovidak itu seperti ini. Nah, ovidak ini sebagai saluran menghubungkan ovarium dengan vagina, dan juga digunakan sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ovum untuk melakukan fertilisasi pada ayam. Ovidak ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu infundibulum, yang kedua itu magnum, yang ketiga itu isthmus, yang keempat itu uterus, yang kelima itu vagina, dan yang terakhir itu kloaka. Nah, infundibulum di sini itu bagian yang menangkap sel telur saat ovulasi dan tempat pembungkusan sel telur bersama kuning telur dengan albumin yang pertama. Kemudian yang kedua itu magnum. Magnum itu bagian ovidak terpanjang, sekitar kurang lebih 30 cm yang berfungsi sebagai penghasil albumin sehingga telur nantinya memiliki dinding tebal dan berlipat. Kemudian yang ketiga yaitu isthmus. Isthmus ini bagian yang mengeluarkan cairan dan material yang bersifat parafin, sehingga sel telur dan kuning telur yang telah dibungkus oleh albumin dilapisi membran telur sehingga bentuk telur berkulit lunak. Kemudian yang keempat yaitu uterus. Uterus itu berupa ruangan dengan panjang kurang lebih 8 cm. Pada uterus terjadi pembentukan keraban telur dan merupakan lapisan kutikula, dan juga terjadi di posisi kulit dan pigmen telur. Yang kelima yaitu vagina. Vagina yakni bagian ovidak yang paling belakang. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka sebagai bagian akhir dari saluran reproduksi pada ayam betina. Vagina memiliki cincin sirkuler dengan lipatan pada permukaan sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Kemudian yang keenam yaitu kloaka. Kloaka itu bagian terakhir
sebagai pintu keluarnya telur, kotoran atau feses, dan apabila kloaka tidak terbuka, maka proses perkawinan tidak akan berlangsung. Itulah tadi penjelasan tentang bagian-bagian organ reproduksi pada ayam betina. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi wa fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.